Selamat pagi buat kita semua. Kita mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena pagi ini kita bangun dalam keadaan sehat, badan kita terasa segar. Terima kasih Bapa untuk udara yang segar, udara yang sehat. Terpujilah namamu. Pagi ini kita akan membaca firman Tuhan kembali. Aku bilang sekarang kita makan dan minum vitamin dulu untuk tubuh dan jiwa kita ya. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas kasih setiamu pada pagi ini. Engkau bangunkan kami dalam keadaan sehat, badan kami terasa segar Bapa. Terima kasih Bapa. Saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kiranya firman-Mu menguatkan iman dan percaya kami semakin mendekatkan diri kepadamu. Bapa di surga, terpuji namamu. Ajar-ajari kami Bapa. Taruhlah apa yang ingin Engkau taruh ke dalam hati kami masing-masing, supaya kami melakukan sesuai turut kehendak-Mu. Sempurnakan doa kami Bapa, kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Sedikit kita mengingat ya di video lalu, supaya bisa mengikuti video yang hari ini juga, bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Jadi ini tentang Yesus dimuliakan di atas gunung ya. Jadi pada saat itu Yesus bersama 3 orang muridnya, Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudaranya, mereka pergi ke gunung. Dan di situ, pada saat itu sebenarnya kalau kalian baca seperti aku bilang ketiga kitab itu, yang ayat-ayat yang aku sudah kasih, mereka sedang tidur. Dan pada saat itu Yesus berbicara dengan Elia dan Musa. Dan mereka tiba-tiba bangun melihat, wah, Yesus sedang berbicara dengan mereka. Kemudian murid-muridnya melihat Yesus berubah wajahnya, ya, bersinar-sinar, kemudian jubahnya juga putih bersih bersinar-sinar. Kemudian Petrus mengatakan, alangkah bahagianya kami berada di sini. Jadi kehadiran Tuhan itu membuat si Petrus ya dan yang lainnya berbahagia. Jadi kehadiran Tuhan itu membuat kita berbahagia. Mau berbahagia? Dekat sama Tuhan. Itu jawabannya. Kemudian Yesus mengatakan lagi, lebih baik kalau engkau mengizinkan, artinya aku akan membuat 3 kemah. 1 untuk engkau, bilang Tuhan Yesus, dan 1 untuk Musa, 1 lagi untuk Elia. Pada saat si Petrus mengatakan itu, kemudian awan turun ya ke atas mereka, yang mereka bertiga, yaitu Yesus, Musa, dan Elia. Kemudian tiba-tiba ada terdengar suara, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Kemudian si murid-muridnya ini, ya ketiga muridnya ini tadi, takut dan dia tersungkur. Dan setelah mereka tersungkur gini nggak ngeliat lagi ya kan. Terus dipegang sama Tuhan Yesus, dibangunkan mereka, jangan takut katanya kayak gitu. Terus mereka melihat Yesus tinggal seorang diri di situ. Jadi Musa dan Elia sudah kembali ke surga. Nah di sini dikatakan ya, Yesus itu adalah Bapa yang begitu baik. Jadi kehadiran dia itu membuat kita bahagia, membuat kita itu tidak sedih, tidak kecewa. Jadi kalau mau, kembali lagi aku bilang, kalau mau berbahagia, dekat sama Tuhan ya. Benar-benar dekat, cari Tuhan itu sendiri. Kemudian di sini dikatakan lagi, Tuhan memperingatkan mereka, jangan beritahu hal ini kepada orang sebelum Anak Manusia bangkit dari antara orang mati. Dan di situ dikatakan, di sini bertanya ya murid-muridnya, kalau demikian, mengapa ahli-ahli Taurat berkata bahwa Elia harus datang dahulu? Jadi di sini jawab Yesus, memang Elia akan datang memulihkan segala sesuatu, dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga Anak Manusia akan menderita oleh mereka. Pada waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Jadi mereka itu maksudnya orang-orang yang mau menyalibkan Tuhan Yesus ya, yaitu ahli-ahli Taurat, imam-imam, pokoknya orang-orang penting pada zaman itulah ya. Jadi di situ pada saat itu dibilang kan harusnya Elia yang datang dulu. Tuhan bilang memang iya sudah datang, tapi mereka nggak kenal, makanya ahli kitab, tafsir kitab atau sebagainya itu terbatas. Mereka bisa melenceng jadi jauh. Kan dibilang Tuhan Yesus mereka nggak kenal. Jadi sebenarnya yang dimaksud itu bukan Elia tetapi Yohanes Pembaptis. Tapi mereka nggak kenal dan selalu mereka memperlakukan Yohanes tidak layaknya seperti seorang nabi. Ya bahkan Yohanes dipenggalkan kepalanya. Tapi itu nanti cerita setelah nanti kisah tentang Tuhan Yesus ini ya. Kemudian murid-muridnya pada saat Yesus menjawab itu bahwa mereka mengerti maksudnya itu Yohanes bukan Elia, Yohanes Pembaptis ya.
Kemudian kita akan lanjutkan lagi ya di sini. Jadi aku baca hari ini ayatnya ada 3 kitab juga, Matius, Markus, dan Lukas. Jadi aku baca di 2 kitab dan di Lukas saja, nanti ada beberapa poin saja ya. Jadi di sini Matius 17 ayat 14 sampai 21. Yesus menyembuhkan seorang anak muda yang sakit ayan. Ketika Yesus dan murid-muridnya kembali kepada orang banyak itu, datanglah seorang mendapatkan Yesus dan menyembah, katanya, "Tuhan, kasihanilah anakku. Ia sakit ayan dan sangat menderita. Ia sering jatuh ke dalam api dan juga sering ke dalam air. Aku sudah membawanya kepada murid-muridmu, tetapi mereka tidak dapat menyembuhkannya." Maka kata Yesus, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya dan yang sesat, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Dengan keras Yesus menegur dia, lalu keluarlah setan itu daripadanya, dan anak itu pun sembuh seketika itu juga. Kemudian murid-murid Yesus datang, dan ketika mereka sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir setan itu?" Ia berkata kepada mereka, "Karena kamu kurang percaya. Sebab aku berkata kepadamu, sesungguhnya sekiranya kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana, maka gunung ini akan pindah, dan tak akan ada yang mustahil bagimu. Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa dan berpuasa." Jadi di sini Yesus sudah menjelaskan dan cerita ini sudah sangat jelas ya. Jadi kalau pada saat itu aku nggak tahu pasti, yang pasti di sini judulnya ayan, penyakit ayan. Ternyata kata Yesus malah ada setan ya, dibilangnya keluarlah engkau setan, katanya keluarlah engkau setan. Jadi orang yang ayan itu pun setan. Kalau aku sekarang jadi merenungkan itu, segala sesuatu di luar Tuhan, ya, di luar Tuhan, bukan Tuhan itu sendiri, itu semuanya roh jahat, setan. Jadi bukan kita bilang, kau setan, bukan gitu juga sama orang. Tetapi pokoknya di luar Tuhan, kembali lagi ayat yang sudah jelas, di luar aku kamu melawan aku, kamu menentang aku. Lawan Tuhan itu ya udah setan. Jadi kalaupun dia manusia, tetapi jiwanya sudah setan itu sendiri. Kalau dia tidak di dalam Tuhan, makanya kita harus benar-benar sadar, harus di dalam Tuhan kita. Kalau kita nggak di dalam Tuhan, kita setan itu sendiri. Kita jadi setan, kita jadi iblis itu sendiri. Mau jadi iblis atau enggak nih? Kalau misalnya kalian mau jadi iblis, ya udah, jangan dekat sama Tuhan. Tapi ingat tadi, di sini dibilang, udah dikatakan tadi ya, setiap si anak itu dihinggapi oleh si iblis itu. Katanya dibawa ke api, ya dia mau membakar, dia bawa ke sini, ya digoncang-goncangkan. Nah begitulah, tersiksa. Kalau Petrus mengatakan pada saat dia berada di situ bersama Yesus dan Musa dan Elia, katanya apa? Berbahagia. Pilih bahagia atau tersiksa. Kalau kalian jawabnya di dalam hati kalian, kalian lakukan sesuai dengan apa yang ada di kepala kalian. Dan pastinya aku tahu kalian pasti ingin berbahagia, bukan tersiksa. Jadi selalu dekat dengan Tuhan. Buka Alkitabmu, baca firman Tuhan, berdoa pada Tuhan. Lakukan firman Tuhan. Kita lanjut lagi ya ke Markus supaya jelas ya ceritanya lagi di sini. Markus 9 ayat 14 sampai 29. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang bisu. Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak menggerumuni murid-murid itu. Dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, "Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah, lalu mulutnya berbusa, giginya berkertakan dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat."
Maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya, berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangkannya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu, "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, "Sejak masa kecilnya, dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami." Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak, "Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini." Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli, aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, "Ia sudah mati." Tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya, lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka, "Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu?" Jawabnya kepada mereka, "Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa." Jadi ayat ini ya di dua kitab Matius dan Markus ada beberapa poin yang kita bisa ambil lagi. Itu udah jelas banget aku bacanya tadi. Intinya juga Tuhan menyinggung di kitab ini bahwasanya tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya. Jadi aku jadi ingat bagi Allah tidak ada yang mustahil. Dan Tuhan di sini menekankan lagi, dia bilang, "Kalau engkau mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja, kamu dapat berkata kepada gunung ini, pindah dari tempat ini ke sana. Maka gunung ini akan pindah dan tak akan ada yang mustahil bagimu." Jadi dia bilang di sini, kalau kita mempunyai iman sebesar sebiji sesawi saja, kita dapat memindahkan gunung. Kemudian yang di Markus ini kita udah jelas ya. Ayahnya ini intinya dia bilang, "Aku sudah bawa ke murid-muridmu, tetapi nggak sembuh." Jadi Tuhan Yesus mengatakan, "Berapa lama lagi aku harus bersama-sama dengan kamu, hai orang yang nggak percaya?" Jadi Tuhan itu kayaknya udah capek juga. Artinya gini lah, sebenarnya bukan capek lah ya. Tuhan itu maha kasih lah kepada kita. Tapi intinya dari perkataannya itu seperti kayak orang itu udah lelah gitu. Kayak udah diajari berulang-ulang, nggak ngerti-ngerti juga gitu. Makanya aku bilang di sini, bukalah Alkitabmu. Berdoa pada Tuhan, cari Tuhan sendiri. Kecuali kalian tidak lahir di terang atau di Kristen. Kecuali kalian juga masih kecil yang harus dituntun di meme. Kalau sekarang bukalah. Ke gereja, ya ke gereja dengarkan firman Tuhan. Tapi secara pribadi kalian bukalah, baca firman itu. Lakukan. Karena pribadi lepas pribadi yang akan ke surga nanti. Bukan pendeta, bukan gereja, bukan agama yang menjamin kita masuk ke dalam kerajaan surga itu sendiri. Tetapi Tuhan Yesus yang menjamin. Jadi tubuh kita ini yang harus kita isi, kita beri makan, kita beri vitamin dari firman Tuhan, dari firman ini. Karena tanpa penerangan ini aja udah jelas sekali ya. Kemudian di sini poinnya juga dia bilang ketika murid-muridnya mengatakan sama Yesus, "Kok kami nggak bisa nyembuhkan ya?" katanya. Iya, kata Tuhan bilang jenis ini harus berdoa dan berpuasa. Jadi kalau kira-kira di sana, aku juga pernah mengalami hal-hal itu pastinya. Tetapi kalau kalian mengalami yang namanya kayak kecewa terus mungkin atau bahasa sehari-harinya itu kok apes terus hidupku ini ibaratnya gitu ya. Kok kacau terus, berdoa dan berpuasa. Jadi Tuhan sudah katakan bukan aku ya, ini bukan aku, tetapi firman ini sendiri. Jadi kalau kalian tidak damai, tidak berbahagia, tidak peace di dalam sini, kalian butuh yang namanya berdoa dan berpuasa, itu obatnya. Jadi Tuhan udah bilang obatnya, jenis ini ya, udah dibilang jenis ini harus diusir dengan cara berdoa dan berpuasa. Jadi hatimu kalau nggak tenang, nggak damai, coba berpuasa. Kalau kalian mungkin nggak bisa puasa lah ya,
Katakanlah puasa setengah hari ya. Kesanggupan kalian jangan juga dipaksakan. Tuhan juga nggak pernah paksa. Dia hanya melihat hatimu, keseriusan hatimu, ketulusan hatimu, itu yang dilihat Tuhan. Jadi berpuasa dan berdoa. Jadi kalau udah kacau-kacau, keras, perasaan gak enak, gak damai, coba berpuasa, berdoa sama Tuhan ya. Seperti aku bilang juga, sebenarnya berpuasa itu dengan cara seperti Sadrak, Mesak, dan Abednego 10 hari tetap makan kok. Cuman dihindari daging, ibaratnya vegetaris jadinya 10 hari ya. Tidak makan ikan dan telur, pokoknya tumbuh-tumbuhan, biji-bijian gitu ya. Nah 10 hari. Kemudian kalau bisa lagi puasa Daniel 21 hari. Sama ya, seperti vegetarian, tidak makan daging, tidak makan ikan. Kemudian kita di situ berdoa kepada Tuhan, fokus langsung kepada Dia tanpa pengantara. Jadi tubuh kalian ini kasih obat Dia dengan cara berdoa, berpuasa. Itu obat. Bukan aku yang ngomong, Tuhan yang ngomong. Ini firman Tuhan ini, bukan perkataanku ini. Jadi kembali lagi, buka Alkitab kalian, pelajari lagi, baca lagi, lakukan firman Tuhan. Kemudian yang terakhir di poin yang di Lukas, aku bacakan saja ya yang di Lukas. Poinnya aja tapi ayatnya aku kasih ya. Lukas 9 ayat 37 sampai 43a. Yesus mengusir roh dari seorang anak yang sakit. Jadi aku baca hanya yang di 38. Seorang dari orang banyak itu berseru, katanya, "Guru, aku memohon supaya engkau menengok anakku, sebab ia adalah satu-satunya anakku. Sewaktu-waktu ia diserang roh, lalu mendadak ia berteriak, dan roh itu menggoncang-goncangkannya sehingga mulutnya berbusa. Roh itu terus saja menyiksa dia dan hampir tidak mau meninggalkannya." Jadi yang lainnya semuanya sama. Intinya di sini aku mau mengingatkan bahwa anak ini adalah anak satu-satunya, putra satu-satunya. Udah gitu dimasukin roh jahat pula ya. Makanya bapaknya sangat mencari kesembuhan. Kalau di Markus tadi penjelasannya kenapa nggak sembuh, artinya baik murid Tuhan Yesus, baik dianya sendiri nggak percaya kalau anaknya sembuh. Tetapi itu tadi, karena memang bapak ini mempunyai sesuatu keinginan ya, katakanlah bukan iman, keinginan anaknya sembuh. Makanya dia bilang, "Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini," kata-katanya. Dia nggak percaya tetapi dia mau sembuh. Itu juga Tuhan, kalau kita pikirkan secara dalam, artinya orang yang gak percaya pun tapi dia ingin mau. Kalau punya iman artinya kita yang Kristen, kita nyembah Tuhan gitu ya. Tetapi ini dia gak punya iman itu, tetapi dia mau sembuh. Dan dia teriak, "Tolonglah aku orang yang tidak percaya ini." Aku tadi sempat lama merenungkan itu. Sebenarnya kalau mau dibilang, kalau kita yang sudah beriman aja bisa di posisi itu. Kita bisa di posisi itu, udah percaya Tuhan aja kadang-kadang gak percaya gitu, gak punya iman. Apalagi dia, bapak ini, yang bukan ibaratnya lahir di terang, bukan Kristen itu. Tetapi keinginannya kuat. Makanya tolonglah aku orang yang tidak percaya ini. Dan Tuhan Yesus melihat hatinya, keinginannya, maka Tuhan Yesus mengusir roh itu. Akhirnya sembuh. Jadi poin yang di sini aku mau baca lagi yang di Markusnya ayat 23, tadi ayatnya sudah aku kasih. Jawab Yesus, "Katamu jika engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Jadi di sini waktu si bapak ini nggak percaya ya imannya. "Kalau engkau sanggup, kalau engkau bisa, tolonglah sembuhkan anakku," gitu. Lah Tuhan langsung jawab, "Katamu nggak sanggup, katamu nggak bisa. Tidak ada yang nggak mungkin bagi orang yang percaya," kata Tuhan. Ini poin yang kedua yang aku bisa dapatkan lagi, yang ibaratnya buat kita lah ya, buat kita. Karena di Lukas 1 ayat 37, waktu Maria mengandung Yesus, malaikat mengatakan, bagi Allah tidak ada yang mustahil. Nah di sini Yesus langsung bilang lagi, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Jadi orang percaya itu, kalau kata-katanya seperti ini, udah disamakan dia dengan Yesus itu sendiri, dengan Allah itu sendiri. Tidak ada yang mustahil. Makanya kalau kita benar-benar cari Tuhan itu, semuanya mungkin. Kalau kamu mempunyai iman sebiji sesawi saja, kamu bisa memindahkan gunung. Dan di sini Tuhan ibaratnya mengukuhkan lagi bahwasanya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Percaya kepadanya ya. Jadi kalau di dalam Dia nggak ada yang mustahil. Rahasia-rahasia Tuhan itu banyak sekali yang kita bisa dapatkan di sini. Kalau kita benar-benar membaca, setiap perkataan Tuhan itu menyembuhkan, setiap perkataan Tuhan itu menyehatkan, setiap perkataan Tuhan itu menggembirakan, sukacita, kedamaian, semuanya lah pokoknya hal-hal yang positif.
Makanya bacalah firman Tuhan. Buka Alkitabmu, berdoa pada Dia, lakukan firman Tuhan. Bukan berarti nggak kerja juga, tetap ibaratnya kalian melakukan juga. Tapi sempatkan waktu kalian berdoa. Sempatkan waktu kalian membaca firman. Lakukan firman Tuhan itu utamanya juga. Dan satu hal, aku sering juga merasakan kadang-kadang kayak nggak damai, sensitif, khawatir. Itu rasanya langsung aku bilang, aku harus berpuasa. Aku mempersiapkan diriku berpuasa, aku doa sama Tuhan. Aku bilang sama Tuhan, Tuhan, aku khawatir tentang ini. Aku nggak sejahtera karena ini. Aku kepahitan karena ini. Tolong bantu aku Tuhan. Aku datang ke hadiratnya yang suci itu. Ibaratnya dengan berpuasa. Bukan memamer-mamerkan, artinya hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi. Karena Tuhan melihat hati kita secara pribadi. Bukan melihat, oh si Willy gerejanya di gereja A, pendetanya ini. Bukan. Pribadimu. Tuhan melihat hatimu. Bukan melihat jabatanmu, uangmu, hartamu, dan sebagainya. Enggak. Tuhan melihat hatimu. Jadi bagi kalian yang nonton video ini, aku tidak capek-capeknya mengingatkan, bukalah Alkitabmu. Karena hubungan kita dengan Tuhan itu melalui ini juga. Maksudnya kita nggak bisa mengerti cara Tuhan. Pikiran Tuhan kita nggak akan ngerti kalau kita nggak baca firman ini. Kan ini tuntunan kita. Maksudnya dari sini kita membacanya. Jadi kita dimengertikan ya. Kembali lagi aku bilang, bukan fanatik kepada hal-hal yang kayak orang, oh kamu haram, kamu berdosa, kamu ini. Bukan begitu. Kita fanatik membaca ini, tetapi ke dalam diri kita, ke dalam diri kita sendiri. Ibaratnya kita melukai diri kita, tetapi menyembuhkan. Bagaimana caranya itu? Kalau orang kok dilukai dirinya, tapi kok dia menyembuhkan? Nah, kalau kita sudah sering-sering baca firman Tuhan, pasti sudah paham maksudku. Melukai diri kita itu kesan manusia. Seperti orang marah sama kita, mengejek kita, kita membalasnya malah kebaikan. Apa itu enak? Kan gak enak. Kita harus meredam egois kita meredam sifat buruk kita. Itu gak enak. Rasanya kayak mau melawan diri kita, kayak mau ibaratnya kita kayak mau berantem dengan diri sendiri. Tetapi lambat laun itu menyembuhkan kita. Karena apa? Karena kita udah sama dengan Yesus itu sendiri. Bukan sama dalam artian aku jadi Tuhan, bukan. Makanya dibilang, aku ingin serupa dengan engkau, ingin sempurna seperti engkau. Ya jadi seperti itu kita. Bukan jadi Tuhannya, tetapi kita jadi sempurna seperti Dia. Bagaimana Yesus tidak pernah Dia membalas kejahatan dengan kejahatan. Jadi kalau kita sudah bisa seperti Dia, semuanya mungkin. Kan dibilang Tuhan, bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Jadi di sini sudah ditekankan Tuhan, percaya saja. Ini masalah di manusia sering. Nanti dia sering komplain. Itu juga terjadi padaku ya. Itu juga terjadi padaku. Nanti contohnya aku nggak melakukan firman Tuhan nih. Kalau ada kejadian apa-apa aku nyalakan Tuhan. Kenapa sih Tuhan begini-begini Tuhan? Kok hidupku gini-gini aja sih Tuhan? Tetapi aku nggak introspeksi diriku sendiri. Tidak look to myself gitu loh. Emang kamu udah ngerjain apa Uli? Emang kamu anakku? Waktu itu kamu melakukan ini. Ingat, kamu di situ, bukan di dalam aku. Makanya begini. Jadi Tuhan itu menjelaskan ke diriku. Iya ya, aku komplain ke Tuhan. Tetapi selama ini perbuatanku perbuatan si jahat. Ibaratnya aku pengikut si jahat. Tapi komplainnya ke Tuhan, mintanya ke Tuhan. Di situ harus kita renungkan. Udah benar nggak diriku ini? Ini udah benar nggak apa yang kulakukan? Udah kehendak Bapa nggak? Menyenangkan hati Bapa enggak? Sesuai turut kehendak Bapa enggak? Jadi jangan komplain-komplain ke Bapa. Makanya seperti ini, ya enggak sembuh-sembuh anaknya. Terus dia bilang, kok murid-muridmu enggak sembuh juga sih anakku? Padahal bapaknya yang enggak percaya dia. Pada saat itu enggak percaya dan dia enggak ngerti. Makanya Tuhan bilang, apa kamu bilang aku enggak bisa menyembuhkan? Kalau kamu bisa, ibaratnya kan gitu kata-kata sehari-harinya. Tidak ada yang tidak mungkin bagi orang yang percaya, kata Tuhan. Jadi tanpa aku pun, kata Tuhan, kalau kamu memang percaya, itu akan terjadi. Jadi di sini, kalau aku terang-terangkan, bicara lagi, ini akan panjang videonya. Yang pasti aku ingatkan kembali lagi, bukalah Alkitabmu. Ini, firman Tuhan ini benar-benar menyembuhkan kita, menenangkan hati kita, membuat kita gembira, ya, menjauhkan kita dari hal yang negatif. Seperti aku bilang, negatif itu iblis tersiksa. Tapi kalau kita mendengarkan firman Tuhan ini, jangan termanipulasi ya.
kembali lagi aku bilang, memang selama kita mengikut Tuhan, artinya ini pengalamanku pribadi ya. Kalau seperti sekarang aku selalu baca firman Tuhan itu ibaratnya intens, si setan itu yang aku rasakan itu sangat dekat denganku. Karena hal kecil pun itu aku bisa, lebih cepat lagi aku bisa bereaksi negatifnya. Lebih cepat aku udah rasakan. Kenapa kayak gitu? Karena dia nggak suka aku dekat sama Tuhan. Tapi karena aku sudah baca terus firman Tuhan ini, ya baca terus ya, dan aku minta tuntunan Roh Kudus, dan Roh Kudus memampukan aku mengerti. Jadi aku bilang, ini udah lebih ini, ibaratnya ini udah berlebihan. Jadi aku langsung bilang, keluar engkau roh-roh segala, kebencian, dendam, amarah, kepahitan. Aku tidak anakmu. Aku langsung bilang seperti itu, aku anaknya Tuhan. Jangan coba-coba mengganggu aku. Aku berdoa seperti itu dalam hatiku. Jadi aku kembali damai lagi, aku nggak kepahitan lagi. Karena kembali aku bilang, selama kita mendekat dengan Tuhan, ingat setan itu lebih tajam dia, lebih dekat lagi dia. Kan seperti aku bilang, setan itu sudah di sini kita, sudah di pikiran. Jadi untuk menangkal itu, undang Roh Kudus, undang firman Tuhan, ya kasih makan terus, makan dan minumlah vitamin. Vitaminnya firman Tuhan. Karena itu obatnya. Karena itu ibaratnya yang bisa menyembuhkan. Atau ibaratnya gini, Tuhan dan setan itu rivalnya. Kalau tanpa Tuhan, kita kacau balau. Nggak bisa kita. Ya nggak bisa. Sangat nggak bisa. Jadi kembali lagi aku ingatkan, buka Alkitabmu, berdoa pada Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus menuntun kita, supaya kita mengerti. Supaya kita tahu, oh maksud Tuhan seperti ini. Oke. Jadi kita menjadi anaknya dia. Sedikit aku mau mengingatkan lagi, di sini ya kita lihat, bahwasanya seorang ayah juga ingin menyembuhkan anaknya. Apalagi itu anak satu-satunya yang kerasukan setan. Kalau kalian mengikuti videoku, di video yang lalu juga, ada seorang ibu juga yang ibaratnya bukan orang Kristen lah ya. Dibilang dia itu keturunan Yunani atau orang Kanaan ya. Bagaimana ibu seorang Kanaan yang anak satu-satunya juga perempuan kerasukan setan dan dia mencari Tuhan. Tapi pada saat itu, tidak seperti Bapak ini. Bapak ini sempat dia minta tolong sama murid Tuhan Yesus, nggak sembuh. Makanya dia langsung ke Tuhan Yesus. Tapi seperti tadi lah ya, jangan aku nanti panjang videonya ini. Kalian pokoknya baca di situ. Tetapi di ibu Kanaan ini, dia juga sempat dikatakan apa? Anjing, seekor anjing. Tidak pantas mengambil roti dan melemparnya ke anjing. Tetapi si ibu ini imannya kuat. Ini di sini sama-sama ibaratnya anak satu-satunya, tetapi yang ibu anaknya perempuan ya yang kerasukan, yang bapak anaknya laki-laki, sama-sama juga kerasukan. Jadi mereka sama-sama memohon sama Tuhan. Pastinya orang ini adalah orang yang gak percaya, karena dikatakan di sini bapak ini gak percaya dia, tetapi dia ingin. Kalau ibu yang orang Kanaan itu, dia memang percaya, karena dia bilang sampai kata-katanya seperti ini kan, memang benar Tuhan, tetapi anjing pun makan remah-remah yang jatuh dari atas meja. Jadi sembuhlah anaknya, seketika itu sembuh katanya. Jadi ya banyak kali lah poin-poin yang kita bisa renungkan di sini. Biarlah ini menjadi perenungan buat kita, menguatkan iman percaya kita, menyembuhkan tubuh dan jiwa kita, dan mendekatkan diri kita kepada Tuhan Yesus secara langsung, Bapa kita yang di sorga. Kita berdoa, Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setiamu Bapa. Pagi ini firman Tuhan begitu indah, begitu menyehatkan tubuh kami, jiwa kami, diri kami, pikiran kami. Bersih ya Bapa. Bapa, terima kasih Engkau tidak capek-capeknya Bapa mengingatkan kami. Engkau tidak pernah melupakan kami. Engkau selalu Bapa menjadi Bapa yang baik buat kami. Maafkan kami Bapa atas banyak kesalahan, dosa-dosa yang telah kami lakukan. Sempurnakan doa kami Bapa sepanjang hari ini Bapa. Biarlah kiranya Engkau menyertai kami, menjaga kami, menjauhkan kami dari segala mahara bahaya, menjauhkan dari segala pencobaan. Lepaskan kami Bapa daripada yang jahat. Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan selama-lamanya. Amin. Terima kasih sudah menonton firman ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.